Salam Bapak Ibu, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dimana malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang topik firman Tuhan yang akan kita pelajari, yaitu berjudul tentang kekuatan damai sejahtera. Ini luar biasa. Jadi sebelum kita masuk firman Tuhan, puji Tuhan, saya buat video ini di area pesawahan karena tempatnya sangat sejuk dan luar biasa. Jadi saya pengen suasana yang baru aja. Jadi malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Tapi sebelum kita belajar topik firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan, untuk segala apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar Tuhan satu topik firman Tuhan di mana Engkau ingin berkata-kata kepada kami tentang kekuatan damai sejahtera. Apa itu? Biarlah Engkau yang berkata-kata Tuhan kepada kami. Jadi pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau mengurapi kami dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, yang menjadi saluran berkat-Mu, yang dimana Tuhan hamba-Mu juga percaya Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan maka ada satu kemenangan di dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran kesalahan kami. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, dimana kita akan belajar topik ini sangat luar biasa, dimana kekuatan damai sejahtera itu sangat luar biasa berdampak. Jadi malam hari ini mari kita buka Alkitab kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 27. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Luar biasa. Damai sejahtera ini sesuatu yang sangat mahal ya. Dunia mencarinya, dunia bahkan ingin menyamai apa yang Tuhan berikan. Tapi hanya satu kata buat kita semua. Dunia tidak bisa memberikan apa yang Tuhan berikan. Amin. Nah ini. Jadi damai sejahtera adalah hal yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Katakan amin. Nah, sehingga Tuhan perlu wariskan salah satu dari buah roh tersebut. Ini kan ada 9 buah roh, tapi yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita malam hari ini adalah damai sejahtera. Nah, ini jadi jujur aja, dunia ini berusaha memproduksi damai sejahtera dengan berbagai cara, dengan berbagai metode dan ilmu tentunya. Tapi jangan salah, ya, itu tidak akan pernah bisa menyamai damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, ini ya. Jadi saya lanjutkan ini ya. Sesuatu yang ditiru pasti sesuatu yang bernilai tinggi. Nah ini ya. Dunia sekarang sedang meniru apa yang Tuhan berikan kepada dunia. Nah ini jadi tentu sesuatu yang ditiru itu sangat mahal nilainya, seperti hasil karya. Misalkan seseorang yang membuat karya, kemudian karya itu menjadi nilainya tinggi, tentu karya itu sangat mahal. Nah,
dan itu ditiru oleh banyak orang. Tentu damai sejahtera ini pun ditiru oleh dunia. Nah, kenapa ditiru? Karena memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Apa itu? Kekuatan apa sih yang sedang dunia tiru, yang sudah Tuhan berikan? Yang pertama, ini. Yang pertama adalah daya ubah. Ketika seseorang mengalami yang namanya damai sejahtera, jujur aja, banyak loh di dunia ini orang yang tadinya jahat, yang tadinya pokoknya brengsek lah, seperti saya juga nggak baik-baik amat ya, masih belajar. Tapi ketika menemukan damai sejahtera, maka di situ ada satu kekuatan daya ubah. Apa itu? Ya, damai sejahtera itu mengubahkan perilaku, mengubahkan emosi, mengubahkan daya pikir, mengubahkan daya dalam segala hal. Ingat ya, ketika Gideon saat itu dikuasai ketakutan karena bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Midian. Nah, saat malaikat datang memanggil Gideon untuk membebaskan bangsa Israel, dia sedang bekerja sambil bersembunyi atau sembunyi karena takut. Ini luar biasa. Tapi setelah mengalami Allah itu keselamatan, nah maka hidup Gideon berubah menjadi pemberani. Bahkan hanya dengan 300 orang pasukan Gideon berhasil. Makanya ditiru ya, ada film pasukan 300. Ini sangat terkenal ya. Tadinya Gideon ini bukan siapa-siapa, tapi Tuhan panggil dia menjadi hakim, seorang hakim, dan dia menjadi seorang pemimpin. Artinya apa? Tuhan berikan damai sejahtera, keselamatan dan sebagainya. Kemudian Gideon menjadi pemberani dan tidak takut. Bahkan pasukan Gideon mampu mengalahkan bangsa Midian hanya dengan apa? Hanya dengan buyung dan obor. Nah ini di luar nalar Bapak Ibu. Tapi jujur aja ini sangat luar biasa ya. Ini apa yang Tuhan lakukan semuanya di luar nalar. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan apa sih? Daya gerak. Nah ini. Mari kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Kita baca ya sama-sama apa itu. Nah ini ya. Apa yang Tuhan gerakkan. Nah, judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Ini sangat luar biasa ya. Tuhan Yesus menampakkan diri ya. Akhirnya apa? Ketika para murid ketakutan kepada orang-orang Yahudi, nah ingat, Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu ya. Memang ketika Tuhan Yesus mati ya, disalib ya, murid-murid jadi ketakutan. Mereka ada yang pergi ke sana kemari, mereka ada yang ya hilang damai sejahteranya. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Apa dampaknya? Nah ini, daya gerak dari damai sejahtera itu memampukan para murid bangkit dari ketakutan, bangkit dari rasa putus asa. Dan ingat apa yang Petrus lakukan
ketika dia mengalami damai sejahtera itu dan mengalami yang namanya Roh Kudus. Dia berkhotbah hanya 3 menit, dan apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat dan minta dibaptis. Ini adalah satu kekuatan daya gerak yang luar biasa. Bahkan kita tahu Yohanes murid, Yohanes murid bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes murid itu luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan di akhir kehidupannya pun sangat luar biasa. Dia boleh menulis wahyu, dan kita boleh percaya akan adanya Allah Tritunggal, Allah yang sangat luar biasa, dan Tuhan Yesus adalah Allah kita. Amin. Saya lanjutkan. Apa sih kekuatan yang ketiga? Ini daya dampak. Coba kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Oke, kita baca. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Filipi 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa ya. Artinya apa? Damai sejahtera yang dari Allah itu melampaui segala akal ya. Segala akal, bahkan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ini dampak ya. Dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa ya. Ini adalah kekuatan yang ketiga, yaitu daya dampak. Daya dampak dalam hidup ini biasanya hati dan pikiran kita sangat mudah dipengaruhi lingkungan kita, sekitar kita. Nah ini kadang-kadang lingkungan mempengaruhi kehidupan kita ya. Nggak banyak ya, banyak sekali dampaknya yang mempengaruhi. Nah ini, tapi sebagai orang percaya, saat kita mengalami damai sejahtera, damai sejahtera dari Tuhan yang justru akan menguasai hati dan pikiran, melampaui akal pikiran kita. Nah ini ya. Jadi hidup kita memiliki kekuatan bukan dipengaruhi, tapi justru mempengaruhi atau berdampak buat orang sekeliling kita. Makanya Tuhan berpesan, jadilah garam dan jadilah terang. Itu adalah dampak ya. Amin. Jadi apa sih kekuatan damai sejahtera itu? Ini sangat luar biasa. Ini mengubahkan ya. Jadi daya ubah ya. Kekuatan itu menjadikan daya ubah, menjadikan daya gerak, bahkan menjadikan daya dampak. Mengubahkan yang tadinya kita ya biasa-biasa, tapi jadi luar biasa, itu karena Tuhan. Kemudian yang kedua, tadinya kita pergerakannya hanya takut, gelisah dan sebagainya, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri dan mengatakan damai sejahtera bagi kami. Itu akan menggerakkan hati kita, bahkan menggerakkan pikiran dan emosi kita. Dan yang ketiga adalah dampaknya luar biasa. Itu melampaui akal pikiran kita. Amin. Itu saja malam hari ini yang bisa kita pelajari. Dan sebagai penutup, karena pentingnya damai sejahtera buat kehidupan orang percaya, maka kita harus memiliki, dan caranya adalah dengan membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini luar biasa. Baca aja di dalam Yesaya 48 ayat 18 ya di rumah. Jadi itu saja firman Tuhan malam hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga menangkap pesan Tuhan malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti ibadah secara online. Dan inilah firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.